Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi struktur data. Pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai tipe data, ya, yang mana tipe data ini merupakan jenis dari suatu data, ya. Nah, di situ kita menggunakan sebuah yang dinamakan dengan variabel, ya. Yang mana variabel itu digunakan untuk menyimpan data secara sementara, ya, yang kemudian variabel tersebut memiliki berbagai macam jenis data yang disebut dengan tipe data, ya. Nah, kita coba bahas sedikit mengenai materi sebelumnya. Nah, di sini project sebelumnya kalian bisa open, ya. Open, kemudian cari file yang telah kalian save sebelumnya. Nah, sebelumnya dengan kita namain dengan latihan 1 underscore nama kalian, ya. Nah, di bagian sini kita menggunakan berbagai macam tipe data yang antara lain adalah int, yang mana integer, ya. Integer itu adalah bilangan bulat, float bilangan pecahan, kemudian ada boolean yang merupakan logika, ya. Dan terus di sini ada char, ya. Jadi untuk char mungkin hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Kemudian ada string. Nah, untuk string dia bisa menyimpan lebih dari satu huruf, ya, atau kata, ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai materi array, ya. Array itu adalah dia bisa menyimpan lebih dari satu data, ya. Jadi kalau misalkan variabel yang biasa seperti ini, ya, misalkan int umur, nah float berat badan, nah ini dia variabelnya hanya bisa menyimpan satu data doang, gitu kan. Nah, kalau umur berarti nanti kita masukannya misalkan 20 aja, gitu kan. Terus kalau berat badan di sini hanya bisa menyimpan satu data, misalkan di sini 60,3, gitu kan. Nah, kalau pengen menyimpan banyak data, di sini misalkan umurnya ada banyak, gitu, ya. Ada 20, ada 30 tahun, terus ada 40 tahun. Nah, itu kan kita harus menggunakan variabel yang bisa menyimpan banyak. Nah, variabelnya ini disebut dengan array, ya. Nah, untuk mencobanya kita coba menggunakan project yang baru, ya. Kalian bisa new kembali, kemudian kita bisa langsung save, ya, langsung save di folder yang kemarin saja kita satukan kembali, ya, di folder project cpp, kemudian select folder, namanya adalah latihan 2, kemudian namain dengan latihan 2 underscore nama, ya. Kemudian kalian save. Nah, ini project awalannya kita hapus saja semua. Seperti biasa untuk awalan struktur dari project C++ itu dimulai dari include, ya, include. Oh ya, pakai pagar include iostream, ya. Iostream ini sebelumnya kita bahas adalah IO, itu kan singkatan dari input, ya, input output stream, ya, yang mana digunakan untuk melakukan input output, ya, atau c-in c-out. Kemudian yang kedua adalah using namespace std, ya. Ini yang mana berupa penyingkatan c-in c-out. Yang aslinya c-in c-out itu adalah perintahnya menggunakan std.2.2, gitu kan. Jadi kita singkat dengan using namespace std. Kemudian kalian masukkan int main sebagai fungsi utama, ya. Fungsi utama ini dijalankan pada saat program pertama kali dijalankan, maka dia akan menjalankan fungsi yang ini, ya. Kemudian kita coba menggunakan array supaya bisa menyimpan banyak data, ya.
contohnya kita misalkan di sini pengen menyimpan banyak nama gitu kan. Namanya itu misalkan Andi gitu kan, Budi. Nah, itu kan berarti kalau program kan biasanya bisa menyimpan banyak nama ya. Sedangkan kalau variabel biasa itu hanya bisa menyimpan satu data doang ya. Nah, kita coba lihat materi yang telah saya share sebelumnya ya, materi array. Nah, kalau secara teori di sini array itu adalah sebuah variabel menyimpan sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama ya. Jadi kalau tipe datanya sama, misalkan kalau string nama itu kan semua misalkan banyak nama berarti sama-sama string. Nah, itu berarti kita bisa pakai array. Nah, array ini itu ada biasanya dua jenis ya. Ada array satu dimensi, dua dimensi. Walaupun sebenarnya mungkin ada dimensi ketiga ya. Kita sebut saja untuk yang lebih dari dua dimensi itu adalah multidimensi ya. Nah, gimana cara membuat array ya? Nah, array ini dibuat dengan menuliskan tipe datanya, kemudian kita di sini di bagian array satu dimensi. Nah, ini contoh deklarasi array nih ya. Tuliskan tipe datanya ya, kemudian nama arraynya dan jumlah elemennya yang ada di dalam kurung segi ya. Jadi kita jabarkan ketiga ini ya. Kita contohkan misalkan ya, di sini nama dulu, mungkin nama dulu ya. Nama itu kan menggunakan tipe data string, berarti string sebagai tipe datanya, kemudian nama arraynya adalah nama mahasiswa misalkan di sini ya, nama MHS ya gitu, nama mahasiswa. Kemudian untuk jumlah datanya kita jabarkan pada kurung segi ya. Jadi ada kurung seginya di belakangnya. Misalkan ada 3 data dah. 3 data kemudian titik koma. Nah, 3 ini mengindikasikan bahwa si array itu mempunyai 3 data gitu ya. Nah, jadi inilah yang membedakan variabel biasa dengan variabel array. Kalau variabel biasa itu tidak mempunyai kurung segi seperti ini ya. Kalau array itu memiliki kurung segi seperti ini. Nah, artinya array ini memiliki 3 data ya. Jadi kita memesan 3 tempat data itu. Dengan tipe datanya adalah string dan nama variabelnya adalah nama mahasiswa. Nah, gimana kalau misalkan pengen mengisi datanya secara langsung? Kalau misalkan kita inisialisasikan langsung ya, kita bisa menyimpannya secara satu-satu ya, satu-satu atau langsung inisialisasi. Kita coba satu persatu lebih dahulu. Misalkan kita isi nama MHS 0 ya, sama dengan misalkan Udin. Nah, kenapa yang pertama di sini ini adalah 0? Karena untuk indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau kita ingin mengakses suatu array, kita mengaksesnya dengan menggunakan yang disebut dengan indeks ya. Dan indeks itu dimulai dari 0. Jadi indeks itu nggak dimulai dari 1. Jadi data ke 0 itu diisi oleh Udin gitu ya. Kemudian kalau ingin mengisi array yang kedua itu ya, data yang kedua, kita tuliskan lagi nama MHS, kemudian tuliskan 1 sama dengan dalam kutip 2 ya, Andi misalkan. Nah, jadi kita isinya dengan secara indeks seperti ini. Kemudian yang ketiga MHS 2 sama dengan Tono. Nah, jadi di sini dia hanya sampai indeks kedua saja ya, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi di sini ada 3 data
Nah, dimasukkan ada nama mahasiswa dengan indeks 0 adalah Udin, nama mahasiswa dengan indeks 1 adalah Andi, nama mahasiswa dengan indeks 2 adalah Tono. Nah, ini dia kita bisa outputkan ya. Jadi ini diisi secara coding ya, tidak diinputkan. Nah, kalau kita pengen outputkan, misalkan ingin mengeluarkan isi indeks dari data Andi, berarti cout ke kiri-kiri, tuliskan langsung nama MHS 1 misalkan. Nah, maka seharusnya yang keluar adalah Andi kan. Coba kita play. Nah, maka yang keluar di sini adalah Andi. Terus kalau kita misalkan tambah lagi ya, di sini cout di bawahnya cout ke kiri nama MHS 0 titik koma. Nah, maka di sini dia harusnya akan keluar dua nama ya. Andi dulu ya, Andi dulu yang karena dia 1, kemudian yang kedua adalah Udin. Nah, di sini kenapa nyatu? Karena di sini belum ada enter ya. Seperti biasa kalau pengen ada enter ke bawah itu kita harus, dan di sini ada iklannya ya. Jadi kita harus disconnect dulu. Kita disconnect dulu. Sekilas info ya. Kita coba play. Nah, di sini dia nyatu ya. Kalau ingin ke bawah kita harus pakai enter. Enternya di sebelum indeks yang pertama. Jadi ke kiri, kemudian ENDL. Nah, ini enter ya, berarti dia harusnya ke bawah. Andi, Udin. Nah, ini yang keluar adalah yang Andi ini berasal dari indeks pertama ya. Nama mahasiswa indeks pertama. Kemudian yang Udin adalah data nama mahasiswa yang indeks ke 0. Ya. Jadi berdasarkan urutan kan ini 1 0 ya. Jadi Andi dulu ya, baru Udin. Kalau kita tuker ya berarti nanti data yang keluar juga ketuker gitu. Ya. Jadi ini masih sistem program secara struktural ya. Yang maksud dengan struktural itu adalah dia berurutan ya. Jadi codingnya itu dibaca dari atas ke bawah. Nah, maka di sini ketuker ya. Jadi nama mahasiswa indeks ke 0, kemudian nama mahasiswa indeks ke 1 yang keluar. Kalau dituliskan di bawah lagi misalkan Tono, berarti kita tuliskan lagi cout nama MHS dengan indeksnya 2 ya. Jangan lupa kalau ingin ada enter berarti harus pakai ENDL untuk enter. Kemudian di sini harusnya ada 3 nama ya secara berurutan, Udin, Andi, dan Tono ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ingin tidak seperti ini ya, kita pengen masukkan ke sini ya, ke inisialisasi langsung, misalkan lebih singkat ya, itu kita bisa juga ya. Misalkan di sini kita hapus dulu, ini kita tulis secara inisialisasi. Jadi kalau diinisialisasikan langsung, cara yang kedua bisa juga seperti ini ya, Udin, kemudian Andi, koma, dalam kutip Tono. Nah, ya, jadi data pertama Udin, data kedua Andi, data ketiga Tono. Nah, ini secara aksesnya adalah sama ya, nama mahasiswa indeks ke 0 Udin, indeks ke 1 Andi, indeks ke 2 Tono. Ya, nah di sini kita coba running kembali. Nah, keluarnya pun sama ya. Cuman kita coba jabarkan supaya kalian lebih mengerti ya, seperti
tadi kita undo saja ya. Nah, kalau seperti ini kan ini terlalu ribet ya. Biasanya simpelnya sih kita menggunakan perulangan ya. Cuman mungkin untuk perulangan kita coba lain kali ya. Nah, kalau misalkan pengen datanya ditambah, kalau pengen ditambah ya berarti kita ganti ininya, jumlah arraynya menjadi misalkan 5. Ya, berarti kita jabarkan lagi ke bawah ya. Nama mahasiswa MHS, kemudian indeks ketiga sama dengan siapa, Budi. Coba Budi. Kemudian untuk mengeluarkannya kita out lagi ke kiri, nama MHS, terus ketiga titik koma ENDL ya. Nah, ketika kita running, coba running, nah maka bertambah jadi Budi ya. Nah itu. Cuman di sini kita pesannya 5, cuman diisi 4 ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Mau kita pesan berapapun si arraynya ya. Jadi istilahnya ini kita pesan tempat, tapi yang diisi hanya kita pesannya 5, yang diisi hanya 4. Itu boleh-boleh saja ya. Istilahnya kita memesan kontrakan ada 5 gitulah, 5 kamar, tapi yang diisi 4 ya, yang satu nggak diisi, itu boleh. Nah itu seperti itu. Nah ini karena banyak seperti ini harusnya sih pakai perulangan ya, lebih enak lagi, cuman kita bahas nanti supaya satu-satu. Nah ini kalau menyimpan menggunakan string ya. Kalau string ini kan kita nyimpan nama. Kalau pakai int berarti ya, kalau int itu harusnya nggak pakai kutip ya. Karena seperti yang di project sebelumnya itu string itu menggunakan kutip ya. Di sini string nama ya, kutip, namanya Udin. Kalau misalkan umur ya berarti kita isinya nggak pakai kutip. Contoh di sini float diisinya dengan tanpa kutip ya. Jadi untuk int float isi datanya nggak pakai kutip. Nah, kalau ingin menggunakan cin juga bisa ya. Cin misalkan cin di sini kita coba tambahkan dulu ya. Cout misalkan harus ada bagian sini berikut ya. Berikut adalah list mahasiswa yang tidak hadir misalkan ya, titik 2. Nah ini terus ENDL ke bawah, maka dia ada ke bawah. Di sini berikut adalah list mahasiswa yang tidak hadir. Si yang tidak hadir Udin, Andi, Tono, dan Budi. Nah gitu ya, ini supaya ini mungkin hanya selingan aja. Nah, kalau pakai cin berarti sama saja ya. Cin berarti ini datanya nggak dimasukkan secara langsung seperti ini. Ya, kita hapus. Ya, ini kalau pakai cin. Ya, cin itu artinya diinputkan ya. Ini kan dia masukkan datanya secara codingan. Ya, kalau ingin memasukkannya secara menggunakan input ya berarti pakai cin ya, cin ke kanan gitu kan. Nah, terus cin ke kanan, ini semua pakai cin ke kanan Nah itu set. Cuman mungkin harusnya awalannya harus pakai masukkan nama gitu ya. Kita coba ulang lagi. Nah, di sini kita coba cout dulu, tampilkan masukkan nama yang tidak hadir. Nah, titik 2 gitu. Ya.
ENDL. Buat enter ke bawah. Ya, jadi ini outputkan dulu. Masukkan nama yang tidak hadir, nanti kita inputkan satu-satu, plek, 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 4 kali. Langsung di outputkan. Berikut adalah list mahasiswa yang tidak hadir. Outputkan 4 kali juga ya. Coba kita running kembali. Nah, di sini masukkan nama yang tidak hadir, kemudian kita coba masukkan Udin yang pertama kan. Enter. Kemudian Andi, enter. Kemudian Tono, enter. Kemudian Budi, enter. Nah, langsung keluar. Berikut adalah list mahasiswa yang tidak hadir. Nah, itu seperti itu ya. Jadi penggunaan array itu seperti ini ya. Jadi yang pertama kita tuh cara mendeklarasikan array adalah tuliskan string, kemudian nama variabel arraynya dan tempatnya kita pesan berapa ya, 5 di sini gitu ya. Kemudian cara aksesnya adalah dengan menggunakan indeks ya. Nama mahasiswa 0 dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi indeks itu dimulai dari 0. Kemudian sampai sekian. Ya, mungkin segitu saja untuk materinya. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya di minggu depan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.